Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila dinil qawim. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sairis salihin, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan satu atau dua patah kata tentang apa itu sedekah dan apa keutamaan dari sedekah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah atau sedekah berasal dari kata as-sidqu. Kemudian menjadi kata tasdik yang artinya sesuatu yang benar dan yang membenarkan. Orangnya disebut sodik, dan yang terus-menerus membenarkan disebut as-siddiq. Karena itu Abu Bakar, sahabat baginda Nabi SAW, disebut dengan as-siddiq, karena ia selalu terus-menerus membenarkan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, sedekah digunakan sebagai pembuktian iman, sebagai pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berbuat baik, beramal soleh. Salah satunya kita mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengertian singkat dari sedekah. Di sini Al-Fakir akan menyebutkan 7 manifestasi atau manfaat dari sedekah yang kita keluarkan. Manifestasi yang pertama adalah sedekah dapat membersihkan dan juga dapat mensucikan hati dan jiwa kita. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Manifestasi yang kedua, dengan sedekah seseorang bisa diselamatkan dan dinaungi dari panasnya padang mahsyar. Ibnu Hajar menukil dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya, sampai setiap manusia diadili oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Atau sabda lainnya, sehingga manusia diadili dan ditetapkan oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Muslim. Abul Khair, salah satu perawi hadis ini, mengatakan, tiada suatu hari dilewati atau aku melewati tanpa bersedekah walaupun sepotong kue, walaupun hanya sepotong kue ataupun sebutir bawang. Setelah mengetahui bahwasanya sedekah ini dapat menyelamatkan dirinya dari panasnya padang mahsyar, maka Abul Khair ini tidak melewati hari kecuali di situ ia bersedekah walaupun hanya sepotong kue ataupun
sebutir bawang. Kemudian manifestasi yang ketiga, dengan sedekah kita bisa terhindar dari musibah, bala bencana, dan berbagai fitnah. Atau juga kita terbebas dari kematian yang buruk. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghindari diri dari kematian yang buruk. Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah mengatakan, hakikat dari kematian yang buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Maka dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kematian yang baik. Kemudian manifestasi yang keempat adalah sedekah merupakan bukti nyata keimanan seseorang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang panjang, as-shadaqatu was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata, yang dimaksud dengan burhan di sini adalah sedekah itu hujjah, argumentasi atau dalil keimanan pelakunya. Jadi memang tidak mau bersedekah yang terbaik kecuali orang-orang yang beriman. Manifestasi yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti seluruh harta yang dikeluarkan untuk bersedekah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah hadis qudsi, bahwasanya Nabi SAW menukil perkataan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, anfik unfik alika. Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berikan rezeki kepada kalian. Kemudian manifestasi yang keenam, yaitu dengan sedekah dapat menghapus kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebagaimana dalam Musnad Tirmizi, hadis yang sahih dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar. Bahwasanya sedekah itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Kita bisa lihat di sini bagaimana air dapat memadamkan api. Begitu juga dengan sedekah. Dengan sedekah bisa menghapus kesalahan atau dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Manifestasi yang terakhir, yang ketujuh, bahwasanya sedekah itu bisa menjadi obat bagi segala penyakit. Sebagaimana hadis dari Al-Baihaqi dalam musnadnya dari Aswad bin Yazid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan bentengilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah doamu untuk menghadapi musibah. Jadi bagi siapapun yang sakit di antara kita, selain ia
ikhtiar medis, minum obat dan sebagainya, hendaknya ia mencari orang-orang yang sedang membutuhkan untuk bersedekah dan niat bertawasul agar disembuhkan dari penyakitnya tersebut. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT membukakan kelapangan bagi kita untuk selalu terus bersedekah walaupun hanya sebutir kurma. Dan juga berbijaklah dalam bersedekah, jangan sampai tidak, dan juga berlebihan. Yang betul datangnya dari Allah SWT, dan yang salah dan keliru datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.